Selamat datang di Sampurna University. Terima kasih untuk SMA Santo Ignatius sudah mengajak kami untuk ikut EduFair di sini. Kalau kalian yang belum pernah dengar Sampurna University itu apa sebelumnya ya? Sampurna University itu kita letaknya ada di Jakarta, di Jakarta Selatan, di Pancoran situ ya. Jadi itu kita offer program yang bergabung dengan kampus-kampus yang ada di Amerika. Jadi kita beneran kampusnya ada di Jakarta, tapi kita pakai kurikulum yang ada di Amerika langsung. Jadi dengan program community college dulu, lalu baru university. Dan kita juga partner dengan Broward College dan University of Arizona. Oke, sebelum kita mulai, aku mau share sedikit video dulu nih tentang Sampurna University. Iya, itu sedikit informasi aja ya tentang Sampurna University. Selanjutnya aku mau lanjutin jelasin lagi lebih lengkap tentang Sampurna University nih. Nah, di Sampurna University sendiri kita bisa banggain atau yang highlighted points yang kita mau share ke kalian itu ada 5 poin nih. Pertama itu, kalian kalau misalnya pernah dengar University of Arizona yang kampus ada di university yang ada di Amerika, itu kan partner kita. Jadi kalian beneran bisa mendapatkan university degree-nya dari University of Arizona itu di Indonesia juga bisa, di kita itu. Nah, kedua itu interdisciplinary framework. Nah, itu apa sih? Itu jadinya kalian kalau misalnya ada pemikiran mau transfer kuliah ke Amerika atau ke luar negeri nih. Nah, karena kita juga kurikulum pakai Amerika punya, kita partner sama Broward College juga, jadi kalian bisa ngambil community college dulu di kita, lalu transfer. Dan itu transfer kreditnya akan keterima ya, karena kita juga pakai kurikulum mereka. Nah, ketiga itu affordable price. Kenapa sih kita bisa bilang 75, kalian bisa save up to 75% kalau misalnya ngambil kuliah di Sampurna University daripada langsung ke Amerika? Karena ya emang price range-nya di Amerika sama di Indonesia juga beda kan. Jadinya kita mau offer ke kalian dengan education program yang sama, tapi dengan way cheap, dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, keempat itu 9 dari 10 murid kita yang lulus dari Sampurna University itu dalam 3 bulan mereka udah bisa dapat kerja nih, bisa employed gitu. Kenapa? Nanti aku jelasin lebih lagi nih. Nah, kelima itu state of the art facilities. Kita facilities yang ada di kampus kita di Sampurna University itu lumayan top of the line ya, karena kita juga butuh akreditasi buat equipment-nya itu bukan untuk standarnya di Indonesia doang. Jadi emang harus nyampe standarnya University of Arizona. Dan mereka pun bantu nge-funding kita juga buat facility sama equipment yang ada di Sampurna University juga. Oke, aku mau bantu share dikit nih ke kalian. Menurut kalian apa sih yang dibutuhkan banget kalau misalnya nanti di dunia kerja, di dunia industri, kalian butuh
apa tuh buat compete globally kan kalian juga kalau misalnya nanti masuk dunia kerja juga kompetisinya banyak lah kan ada dari seluruh dunia, ada dari seluruh Indonesia juga. Nah, ini ada top 5 industrial need yang industri sama company-company itu justru nyari sekarang. Yaitu ada complex problem solving, creativity and innovation, people management, coordinating with others, sama English language capabilities. Menurut aku sih yang paling penting, lumayan paling penting sekarang itu English language capabilities ya. Karena kita mulai di zaman international accreditation, international connection, dan segalanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada basic dan knowledge di English language capabilities, itu akan membantu sekali kalian untuk mendapatkan kerja gitu. Oke. Untuk prosesnya di Sampurna University sendiri itu, kita kuliahnya selama 4 tahun. Seperti yang aku bilang itu, kita pakai sistem dan kurikulum dari Amerika. Jadi 2 tahun pertama itu community college atau general education. Lalu tahun ketiga dan 4-nya itu baru university. Nah, di tahun pertama dan keduanya di Sampurna University itu, kita partner sama Broward College. Itu one of the top community college yang ada di Amerika juga. Nah, setelah itu di tahun 3 dan 4-nya, kalian ada 2 pilihan nih. Kalian mau lanjutin di Sampurna University dan selesai bisa dapat 2 degree juga nih. Jadinya kalian lulus di Sampurna University selama 4 tahun, kalian bisa dapat degree dari Sampurna University sama University of Arizona. Atau kalian mau ngambil pilihan keduanya nih. Kalian 2 tahun dulu di Jakarta di Sampurna University, lalu di tahun 3 dan 4-nya kalian mau transfer tuh ke Amerika atau Kanada. Dan itu kita akan bantu dalam tahap transfernya. Nah, kalian kalau misalnya mikir mau transfer nih, transfernya juga nggak harus ke University of Arizona. Even though mereka partner kita, emang mereka juga pasti mau nerima kalian. Tapi kalau misalnya di University of Arizona ada jurusan nih misalnya yang kalian nggak mau, yang nggak ada gitu. Kalian bisa pilih universitas lain yang ada di Amerika, dan kita bisa bantu transfer. Kita bisa bantu kalian untuk transfer juga. Seperti contoh ada murid di Sampurna University waktu itu ngambil 2 tahun dulu community college, lalu pindah ke university di Amerika mengambil food technology, food science tuh yang ke Pennsylvania State University, ada murid kita transfer sana untuk ngambil food science. Jadi gitu, kalian emang kalau misalnya mau transfer ke Amerika nggak harus ke University of Arizona sendiri gitu. Kalian mau pilih universitas mana aja di Amerika, kita bisa coba bantu. Oke, mengenai partner kita sendiri, University of Arizona, mereka itu top 1% universities di seluruh dunia. Kalian kebayang nggak sih, di seluruh dunia aja tuh ada berapa ribuan university, dan mereka itu top 1%. Dan kita bilangnya top 1% karena saking banyaknya university, mereka di rank-nya itu by percentage gitu. Tapi kalau misalnya nomornya sendiri sih, di seluruh dunia itu, University of Arizona rank nomor 52. Dan kita senang banget bisa partner sama mereka karena mereka udah well-known university juga, dan kurikulum dan pelajaran mereka bagus. Untuk bisnisnya, untuk engineering-nya, mereka tuh one of the best lah. Dan kita senang banget bisa bantu bawa pelajarannya mereka ini ke sini ke Indonesia. Nah, ini sebagai contoh aja ya buat kalian semua. Kalau kalian nanti ngambil 4 tahun di Sampurna University dan ngambil yang 2 degree program, kalian akan dapat degree dari Sampurna University dan satu lagi dari University of Arizona. Dan kalau kalian lihat di sini University of Arizona degree-nya tuh beneran langsung dari sana ya, bukan ada tulisan University of Arizona Jakarta atau branch of Jakarta gitu. Jadi emang kalau kalian ngambil yang 4 tahun dengan University of Arizona di Sampurna University, kalian emang udah listed dan terdaftar sebagai murid University of Arizona yang di Amerika. Tapi juga kalian misalkan mikir gitu, mau coba experience study abroad gitu, atau semester abroad, itu kita juga bisa offer. Jadi misalkan kalian juga cuma mau semester di Amerika, di University of Arizona campus juga bisa. Bahkan kayak waktu itu murid kita juga ada yang
ke University of Arizona-nya cuman buat graduation ceremony-nya doang. Which itu juga boleh gitu. Oke. Mengenai faculty members kita sendiri pun, karena kita juga partner dengan University of Arizona, kalian mikir nggak sih kayak, oh berarti gurunya bukan dari Indonesia doang gitu, atau semua gurunya dari Amerika semua gitu. Jadi nggak, emang faculty members kita tuh ada bervariasi gitu, ada dari Amerika pun ada, dari Indonesia juga ada. Tapi pun yang dari Indonesia itu biasanya semuanya udah punya doctorate degree atau S3. Atau mereka pun sebelumnya udah pernah punya bisnis sendiri gitu, udah top of masters di jurusan mereka masing-masing, tapi akhirnya mereka mengajar di Sampurna University. Oke. Untuk jurusannya sendiri di Sampurna University terbagi dalam 3 fakultas ya. Pertama itu di Faculty of Engineering and Technology, kedua itu Faculty of Business, dan ketiga itu Faculty of Education. Kalau kalian lihat di layar sini kan ada jurusannya yang diwarnain merah dan dibintangi, ada juga yang warna biru. Nah, yang dimerahin dan dibintangi itu jurusan yang applicable buat yang 2 degree program itu sama University of Arizona. Jadi kalau misalnya kalian ngambil 4 tahun di Sampurna University, kalian bisa dapat double degree. Which yang aku mikir kadang bagus ya, karena beberapa university kadang offernya kalau dapat double degree program gitu, kalau kalian 2 tahun dulu di kampus mereka di Jakarta atau di Indonesia, lalu 2 tahunnya di luar negeri. Nah, kalau di Sampurna University itu beda. Jadi kalian dapat double degree-nya kalau kamu stay 4 tahun di Jakarta, di kampus kami, di Sampurna University. Dan jurusan-jurusan yang masih single degree dengan Sampurna University doang, seperti Visual Communication Design, atau Accounting, atau Education, itu kenapa single degree? Karena untuk mereka jurusannya itu lebih ke work based gitu ya, lebih dari hasil karya kalian. Seperti contoh aja kalau Visual Communication Design, itu nanti pas saat kerjanya akan lebih dilihat dari portfolio kalian daripada di degree-nya. Jadi misalkan kalian mau dapat degree dari sebagus apapun, tapi portfolionya kurang bagus, pasti company akan lebih lihat portfolio yang bagus gitu. Oke, di Sampurna sendiri kita banyak club activities atau dari kelas-kelas yang ikut competition. Dan mereka itu sampai dapat international achievement gitu. Dan karena kita kompetisinya ikutnya juga bukan di Jakarta atau di Indonesia doang ya. Kita bisa ikut sampai ke luar negeri punya. Ini sebagai contoh aja, ada yang beberapa ikut di Amerika, di Australia gitu-gitu, dan mereka dapat one of prestigious awards juga, sampai dapat silver sampai gold medal juga dapat gitu. Jadi di Sampurna juga club activities-nya banyak. Jadi misalkan kamu ada interest di desain, tapi kamu ngambilnya engineering atau bisnis. Tapi kalian masih dapat full akses buat design lab kita, buat club activities. Jadi kalian kalau misalnya masuk ke Sampurna University, dapat full akses ke semua department. Oke. Tadi di awal kan aku bilang, 9 dari 10 murid yang lulus dari Sampurna University itu bisa mendapatkan kerja dalam 3 bulan. Which ada kita conversion rate kita itu sampai hingga 94% dari alumni kita itu dalam 3 bulan dapat pekerjaan. Seperti contoh aja nih, murid alumni kita Giovanni dan Arum, pada mereka saat lulus, mereka bisa dapat pekerjaan yang bagus. Dan itu pun bukan di company-company yang startup doang gitu. Jadi mau dari startup mau sampai well-known international company juga murid-murid kita banyak gitu ya. Seperti Giovanni ini aja sekarang jadi product marketing manager di Google. Dan Arum ini malah jadi assistant assurance di Ernst & Young. Itu company-company yang besar juga kan ya. Itu kenapa sih? Karena di kita itu di semester 7-nya nanti kalau kalian masuk, itu ada internship program, which is mandatory gitu, yang kalian harus ikuti internship program ini.
Dan kita akan membantu juga kalian sebelum melalui internship, sebelum melalui kerja, nanti kalian akan dibantuin juga nih buat bikin portfolio kalian, buat bikin CV kalian, buat bikin resume kalian, itu kita akan bantu. Ada kelas-kelasnya juga. Nah, dan kita juga ada list company-company yang besar nih. Dan yang di layar ini tuh hanya beberapa company yang kita highlight untuk kalian lihat kalau misalnya kita partner dengan mereka. Dan beberapa murid kita juga akhir-akhirnya kerja di sana ataupun internship dulu juga di sana. Seperti company seperti Deloitte, Toyota, Mercedes-Benz, dan even startup company kayak Gojek dan Bukalapak gitu ya. Nah, mau lucu aja nih, dikit soalnya beberapa waktu itu aku presentasi pada nanya, aku dapat pekerjaan di Gojek juga sekarang bisa gitu, jadi supir gitu atau apa. Nah, kalau kita tuh enggak gitu, maksudnya kalau kalian apply di sini di Gojeknya itu malah di back sistemnya gitu ya, malah buat jadi manajernya, buat jadi desainnya, buat di bagian mananya gitu. Kita ada koneksinya ke dalam sana gitu. Oke. Untuk kalian di sini yang berminat di engineering, such as mechanical engineering atau industrial engineering, lab kita sendiri di Sampurna University itu di-funding oleh University of Arizona sebesar 5 juta US dollar. Nah, itu kan gede banget 5 juta US dollar. Jadi kita emang equipment-nya, facilities kita buat engineering itu one of the best lah. Mungkin the best gitu karena kita banyak equipment yang beberapa university belum ada seperti wind tunnel dan sebagainya. Jadi murid-murid di Sampurna University yang ambil engineering mereka bisa beneran praktek pakai mesinnya langsung, bukan teorinya doang. Misalkan praktek juga pakai mesinnya langsung, bukan pakai virtual gitu. Jadi kalau ada mereka bikin project atau apa, mereka bisa beneran eksperimen langsung di equipment-nya dibanding dengan mereka pakai simulation doang. Nah, buat yang desainnya sendiri, kita ada bagus juga, seperti green screen room dan motion capture. Dan setahu aku ya, kalau di desain university biasanya green screen room memang ada, tapi motion capture setahu aku masih dikit. Dan kita ada ruangannya gede juga tuh buat motion capture. Jadi kalau kalian lihat yang buat animation di game atau di film gitu, itu dikerjakan pakai motion capture gitu. Dan buat computer lab-nya, facilities-nya sendiri buat desain itu udah semuanya pakai MacBook semua ya. Jadinya emang udah lengkap dan program-programnya semua juga udah lengkap. Oke, ini buat sebagai perbandingan aja gitu ya. Kalau kenapa sih kita bisa bilang kalau kalian kuliah di Sampurna University itu bisa save up to 75%. Kalau kalian lihat sendiri aja di University of Arizona, partner kita, mereka itu per tahunnya $37,000 dan itu roughly sekitar 500 juta per tahunnya. Dan itu baru tuition-nya doang ya, belum living cost, belum fee lain-lainnya gitu ya. Nah, di Sampurna University sendiri itu per tahunnya aja itu 100 jutaan. Nah, itu kan beneran perbandingannya jauh banget gitu. Dan pelajarannya pun sama gitu, jadinya emang kita bisa bilang kalau di sini itu bisa save up to 75%. Oke, itu informasi buat Sampurna University in general. Nah, sekarang aku mau jelasin gimana caranya kalian untuk masuk ke Sampurna University. Nah, yang kita butuhkan itu gampang. Untuk kalian yang kelas 12, kita hanya membutuhkan rapot kelas 11 dan kalian isi application form. Kalau kalian punya A-level atau IB diploma atau GCSE, kita juga bisa terima. Dan itu akan efek ke yang seperti kayak sertifikat kelulusan kalian gitu. Nah, caranya gitu. Jadi kalian bisa isi online application form kita, lalu setelah itu bisa berbayar tuh biasanya application fee 500.000. Lalu ikut placement testnya kita nih. Placement testnya itu ada 2, which is basic test dan advanced test. Yang kita tes itu bahasa Inggris dan matematika ya. Kenapa bahasa Inggris? Karena
kita bisa bilang American College yang ada di Indonesia. Jadi kita mau ngeliat English readiness-nya kalian. Nah, untuk intake-nya sendiri, kita ada di Januari dan Agustus, di spring dan fall. Oh ya, kalian kalau misalnya mau coba apply nih hari ini, isi online application form, nanti aku kirim linknya. Kita bisa kasih waiver yang 500 ribunya itu. Jadi kalian, the whole step kalian masuk ke Sampurna University sampai placement test-nya dan sebagainya itu gratis jadinya. Nanti aku bisa kasih waiver code dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang pernah punya ikut TOEFL atau IELTS gitu, itu bisa ngebantu banget karena kalau misalnya kalian punya IELTS 5,5 atau TOEFL IBT sebesar 6,1, itu kalian bisa skip basic test-nya nih. Jadi kalian bisa langsung maju ke advanced test-nya. Atau kalian yang punya SAT, yang pernah ngambil SAT itu justru malah lebih enak lagi, kalian malah nggak harus ikut placement test-nya, jadi langsung bisa admitted di Sampurna University. Nah, aku dari tadi ngomong sebesar itu tentang biaya dan sebagainya. Kalian mikir juga dong, ada nggak nih beasiswa di Sampurna University? Kita juga offer beberapa variasi beasiswa. Yang pertama itu merit scholarship. Jadi merit scholarship itu mulai dari 25% hingga 75%. Jadi itu buat tahun pertama dan kedua. Nah, nanti tahun ketiga dan empatnya, kalau misalnya kalian bisa maintain IPK atau GPA sebesar 3,0, itu scholarship kalian bisa lanjut ke tahun 3 dan 4. Nah, kita malah ada scholarship nih yang lebih mewah lagi, Spark Presidential Scholarship, yaitu scholarship 100% 4 tahun di waive. Jadi tuition fee kalian 4 tahun ditiadakan gitu. Jadi ya kalau kalian bisa dapat scholarship ini, hanya nanti membayar 5 juta commitment fee. That's it. Jadi, dan kalian harus maintain IPK sebesar 3,5. Oke guys, itu sekian dari aku dari Sampurna University. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa mungkin tulis di chat box, aku bisa bantu menjawabnya. Dan di sini juga ada kontak info aku, dan ada barcode juga kalau misalnya kalian mau coba apply, itu langsung ke online application kita. Nanti kalau sudah apply, bisa kontak aku, nanti aku kasih waiver code-nya. Oke, ada pertanyaan nih. Kak, apa aja syarat untuk mendapatkan beasiswa di Sampurna University? Oke, untuk mendapatkan beasiswa di Sampurna University itu kita hanya melihat dari hasil basic dan advanced test-nya. Jadi dari kalian apply, nanti dari ikut placement test-nya kita, nanti dari hasilnya itu kita bisa lihat kalian bisa dapat beasiswa berapa besar gitu, 25% atau 50 atau 75 atau bahkan yang 100%. Ini aku juga share di chat box, ada link, itu bisa sebagai jadi attendance saja, bisa ditulis di situ datanya. Nanti bisa aku kontak juga tuh kalau misalnya kalian mau coba try out testnya dulu nih buat placement test kita. Jadi kalian bisa lihat juga bisa nggak nih dapat beasiswa yang besar gitu. Oke, untuk jurusan yang paling diminati di Sampurna University. Sekarang ini aku bilang ada 2 yang paling diminati, yaitu di manajemen kita, di bagian entrepreneurship and digital marketing. Yang kedua itu di engineering. Itu 2 paling banyak banget murid yang apply ke 2 jurusan itu. Oke, iya, bisa banget. Ini ada pertanyaan, apakah anak ISS bisa ngambil jurusan computer science? Bisa dan boleh banget. Karena di sistemnya Amerika, kurikulumnya itu di 2 tahun pertama itu namanya General Education. Jadi kalian bisa mencari ke jurusan yang kalian mau gitu. Atau kan misalkan kalian pertama ngambil computer science, tapi di 2 tahun pertama itu kan introduction classes ke semua jurusan kan. Jadi kamu misalkan committed di computer science, tapi dapat introduction class di entrepreneurship misalkan. Terus kamu lebih cocok ke entrepreneurship dan kamu mau pindah jurusan, itu boleh. Dan itu kalau kamu nggak harus ngulang lagi dari tahun pertama,
Jadi kalian bisa lanjut aja langsung dengan sampai tahun terakhir gitu. Jadi boleh banget kalau sekarang yang anak IPS mau ambil computer science atau engineering itu boleh. Mohon maaf kepada Bapak Alvaro. Iya. Ada pertanyaan di atas yang tadi belum terjawab, Pak. Oh, belum terjawab ya? Yang mana ya? Dari Cahyani, Pak. Oh iya, sama pikir saya ingin bertanya untuk berkuliah di luar negeri, syarat-syaratnya apa saja yang harus dipenuhi dan dipersiapkan. Oke, kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, banyak syarat-syarat yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kamu ngambil dulu nih di 2 tahun di Sampurna University ngambil community college ya. Pertanyaannya saya bacakan aja ya, Pak ya. Jadi Iya, boleh. sudah ya, Pak ya. Sudah, aku lagi coba jawab. Ini jadi untuk syarat-syaratnya itu mungkin kredit sistemnya kamu yang harus dipersiapkan sih. Itu paling penting dan itu biasanya nggak semua kredit bisa keterima. Tapi karena kita partner dengan Bard College, itu kreditnya bisa keterima karena kita pakai sistemnya mereka. Jadi kalau kamu mau ngambil kuliah dulu nih di Sampurna University, ngambil community college dulu, itu syarat-syaratnya bisa kita bisa bantu prepare juga. Apakah ada peluang bagi siswa kelas 12 yang baru akan masuk untuk mendapatkan beasiswa? Oh enggak, justru beasiswa kita itu semua untuk mahasiswa baru yang apply. Dan tetapi yang untuk yang Spark Presidential Scholarship tadi aku bilang itu, karena memang scholarship besar gitu ya, itu limited seats gitu. Jadi kalau misalnya kalian lebih cepat apply dan ikut placement test kita, chances kalian untuk dapat itu lebih besar gitu. Karena banyak yang apply ke kita, ujung-ujungnya bisa dapat juga. Setahu aku sekarang udah ada sekitar 6 yang mendapatkan Spark Scholarship-nya itu ya. Jadi kalian yang mau mencoba nih dapatkan beasiswa full-nya, saya coba apply dulu, ikut placement test kita secepatnya. Nanti kita bisa lihat nih, kalian bisa applicable untuk dapat nilainya cukup untuk dapat Spark Presidential Scholarship itu atau enggak. Dan pada ujungnya akhirnya nanti di scholarship-nya itu ada interview dulu yang kalian harus laluin dan bikin essay dulu sih. Nanti akan di-weigh dari situ kalian bisa keterima dapat beasiswanya atau enggak. Kita dari Podomoro University Jakarta. Jadi kalau teman-teman belum tahu, kita letaknya itu di Mall Central Park, teman-teman, di Central Park Mall lantai 3 di letaknya itu di sebelahnya Celebrity Fitness. Tapi untuk sebenarnya kampus kita itu letaknya di Apple Tower. Nanti untuk lokasi dan sebagainya, nanti saya akan jelaskan di bagian belakang PPT ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman tahu Agung Podomoro ya teman-teman ya, Agung Podomoro misalnya teman-teman sering ke Jakarta atau mungkin pernah mampir ke Jakarta, pernah ke Senayan City atau teman-teman pernah main ke Tamrin City, Mangga 2 Square. Nah, kita satu produk dari Agung Podomoro teman-teman. Nah, untuk kampus kita sendiri kita punya tagline yaitu Where Future Entrepreneur Begin, di mana nanti teman-teman kuliah di Podomoro selama 4 tahun, kalian gak hanya punya satu skill aja, tapi nanti kalian kuliah dari Podomoro selama 4 tahun, kalian akan dibekali 2 skill. Satu skill dari jurusan yang teman-teman kuliah, satu lagi skill dari yang entrepreneur. Jadi teman-teman lulus mendapatkan 2 skill dari Podomoro University. Oke, nah ini ada 6 alasan kenapa sih teman-teman harus mempertimbangkan Podomoro sebagai kampus kalian. Nah yang pertama itu kita bagian dari Agung Podomoro Group ya teman-teman ya. Yang kedua kita berkolaborasi dengan Babson Global. Yang ketiga kita punya fasilitas lab organik. Yang keempat kita punya lingkungan kampus yang modern. Yang kelima kita punya berkesempatan berkarir di Agung Podomoro Group. Dan yang keenam kita punya program beasiswa sampai dengan 100%. Oke, bagian dari Agung Podomoro Group, kalau mungkin teman-teman sering nonton bioskop untuk yang tahun lalu atau mungkin teman-teman sering nonton Metro TV hari Minggu jam 10 pagi pasti sudah nggak asing lagi ya dengan Marsnya Agung Podomoro. Nah ini kakak nyalakan lagi bagi teman-teman yang mungkin lupa atau mungkin teman-teman belum tahu Marsnya dari Agung Podomoro sendiri.
Pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Oke, jadi Podomoro University itu kita part of dari Agung Podomoro ya teman-teman ya. Agung Podomoro sendiri itu kan bergerak di bidang properti dan bisnis. Nah, untuk properti sendiri kita udah salah satu terbesar di Indonesia. Jadi kita berkembang itu di perumahan, apartemen, mall, dan hotel. Kalau mall itu udah di luar hitungan ya teman-teman ya. Ada Season City, Mangga 2 Square, Tamrin City. Kalau di barat itu ada Jakarta Barat, ada Central Park, ada Neo Soho. Kalau mungkin misalnya teman-teman ke Jakarta Utara, kita ada Bewok, ada Emporium, dan sebagainya. Nah, untuk hotel sendiri, kalau teman-teman di sini ada yang tertarik bisnis perhotelan, untuk hotel kita punya hotel. Salah satu hotel bintang 5-nya kita itu ada Pullman Central Park, ada Pullman Bandung. Di Puncak kita ada punya Vimala Hills Puncak. Terus kalau di Bali kita punya Sofitel dan Indigo. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang tertarik bisnis perhotelan, selain kita punya hotel sendiri, kita juga kerjasama dengan Accor Hotel seluruh dunia. Jadi nanti kalau untuk penjelasan magang dan sebagainya ada di PPT selanjutnya. Nah, untuk kurikulum teman-teman, kita kerjasama dengan Babson Global. Babson Global ini adalah school entrepreneur terbaik di dunia, letaknya di Boston, di Amerika Serikat. Nah, kita kerjasama dengan Babson ini ada di 3 aspek teman-teman. Ada yang pertama itu kita kerjasama di kurikulum. Jadi nanti kita ada pelajaran yang kita ambil dari Babson. Jadi teman-teman di sini itu di Podomoro akan belajarnya tuh lebih belajar ke praktek dulu, baru belajar teori, baru belajar nanti kalian kembangkan skill kalian. Yang kerjasama kedua itu kita kerjasama di bidang dosen pengajar. Jadi nanti ada dosen dari Babson, dari Amerika. Kalau pandeminya udah selesai, itu mereka datang ke Podomoro University langsung untuk mengajarin kalian. Tapi karena masih pandemi, tetap ada dosen pengajar yang mengajar di Podomoro University, tapi akan dilakukan secara virtual. Nah, yang ketiga itu kita kasih teman-teman di sini untuk kesempatan 2 tahun kuliah di Podomoro University. Kemudian kalau teman-teman mau lanjutin 2 tahun di Babson, itu juga bisa. Jadi kita kerjasama di 3 aspek tersebut. Nah, ini yang tadi aku udah singgung ya teman-teman ya. Jadi pembelajaran di Podomoro itu berbeda dengan kampus lain. Kalau kampus lain kan belajarnya teori dulu, baru praktek ya. Di akhir-akhir baru teman-teman praktek. Tapi kalau di Podomoro University itu kita putar, kita balikin. Jadi kalian itu praktek dulu, baru setelah teman-teman praktek, kan teman-teman pasti dapat pengalaman ya, dapat sesuatu yang kalian bisa pelajarin. Setelah kalian praktek, baru nanti kalian belajar teori. Baru setelah kalian belajar teori, udah matang semuanya, kalian kembangkan skill kalian. Jadi kita belajarnya lebih ke act, learn, dan build. Jadi teman-teman di sini itu semester 1 udah mulai belajar praktek. Jadi di Podomoro University. Nah, ini gambaran dari dosen dari Babson ya teman-teman ya, kemarin ngasih kuliah terbuka dari Podomoro University. Nah, selain kita punya kerjasama dengan Babson di TILE-nya, pelajaran TILE, kita sediakan Pusel. Pusel ini inkubator bisnis kalian atau guru BK selama kalian kuliah di Podomoro University. Jadi kalian boleh nih mau tanya ide bisnis, teman-teman mau cari investor, mau cari modal, atau misalnya bisnisnya mau dimatengin, itu bisa banget ke Pusel. Ini kita sediakan kalian selama 4 tahun kuliah di Podomoro, unlimited. Kalian bebas mau konsultasi dengan kakak kelas ataupun dengan dosen kita. Nah, dosen kita itu kebanyakan dosen praktisi ya teman-teman ya. Praktisi itu dosen yang mengajar, tapi mereka juga bekerja. Jadi mereka bisa bukakan koneksi buat teman-teman kalian itu untuk dapat modal atau investor buat kalian di bisnis kalian. Nah, ini gambaran teman-teman, gambaran dari bisnis mahasiswa Podomoro. Mereka buka bisnis udah dari semester 2. Jadi dari Ayam Naknan, Bali Banana, Catmus, Shirley, ini mereka bikin bisnis sendiri di semester 2. Jadi ini ada cuplikan dari acara TILE tadi di semester 2. Jadi teman-teman bisa lihat anak semester 2 udah bisa bikin bisnis seperti ini.
Kita dari pentingbanget.id. Kita baru semester 1, kita dari Podomoro University. Kalau bisa dilihat, kita jual kaos yang kayak gini tulisannya. Kenapa nama kita pentingbanget.id? Karena kita mau kasih pelajaran hidup ke anak milenial zaman sekarang untuk ngingetin kebiasaan-kebiasaan mereka sehari-hari dengan cara yang unik. Jadi bisa share happiness ke orang lain. Terus plus minusnya kita ikut acara-acara kayak gini itu banyak banget. Jadi nambah wawasan kita, kayak ditolak sama orang, harus gimana cara bisa yakinin orang supaya percaya sama produk-produk kita. Dadah! Kita hari ini mau ngomongin tentang produk kita. Kita ini dari Fornibi. Kita punya produk namanya itu Ilios. Ini nakas multifungsi. Bukan hanya nakas sekedar furniture, tapi juga ada fungsi-fungsi lain, yaitu ada LED light-nya, ada lampunya. Jadi kalau misalnya di kamar nggak mau terlalu terang, bisa tinggal nyalain lampu yang ada di nakasnya, dan juga ada speakernya. Jadi orang-orang bisa sambil ngedengerin musik pada waktu mau tidur ataupun sekedar santai-santai di kamar. Dan juga dari produk kita ini itu harganya terjangkau banget dan masih bisa dijangkau untuk semua kalangan. Nah, itu cuplikan dari gambaran acara TILE ya teman-teman ya di semester 2 kemarin. Nah, ini tujuan utama kita teman-teman. Jadi teman-teman lulus selama 4 tahun itu nggak hanya punya satu skill aja. Karena kalau misalnya teman-teman hanya punya satu skill aja kan sayang banget ya udah kuliah selama 4 tahun. Tapi kalau teman-teman kuliah di Podomoro University, kalian akan dibekali langsung 2 skill. Satu skill dari jurusan yang teman-teman kuliah, satu skill lagi dari jiwa entrepreneur. Jadi teman-teman misalnya nih teman-teman ambil jurusan desain produk, teman-teman nggak hanya bisa ngegambar aja, tapi teman-teman bisa ciptakan produknya itu bisa menjadi suatu bisnis yang menjadi keuntungan kalian nanti di masa depan. Nah, kelebihan ketiga itu kita punya fasilitas lab organik ya teman-teman ya. Kalau di sekolah kan pasti ada lab fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Nah, kalau di Podomoro itu kabar gembiranya kita antara praktek dan teori itu kita seimbangkan. Jadi teman-teman itu nggak hanya belajar di kelas aja. Karena kalau teman-teman belajar di kelas kan bosen banget ya. Materinya masuk kanan, keluar kiri, atau mungkin teman-teman ada ulangan apa, pasti kan seminggu 2 minggu kemudian kan pasti lebih lupa. Nah, kalau di Podomoro itu teori dan praktek kita seimbangkan. Jadi 50% praktek, 50% teori. Jadi teman-teman minimal 2 kali setiap semester akan kunjungan ke real project-nya Agung Podomoro. Tapi ada beberapa jurusan seperti bisnis perhotelan atau desain produk itu lebih banyak praktek dibandingkan teorinya. Jadi kalau misalnya ambil bisnis perhotelan kita 70% praktek, 30% teori. Jadi teman-teman seminggu 2 kali teman-teman akan praktek. Nah, ini gambaran dari jurusan arsitek, teknik sipil, desain produk, sama perencanaan dan kota. Ini kemarin kita ada kunjungan ke real project-nya Agung Podomoro itu di puncak di Vimala Hills. Jadi mereka dikasih kesempatan untuk langsung interaksi dengan pekerja-pekerjanya yang ada di Vimala Hills puncak. Oke, nah kalau ini ada gambar dari bisnis perhotelan teman-teman. Kalau bisnis perhotelannya Podomoro itu nanti wajib magang ya 2 kali di semester 3 dan di semester 8. Nanti teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi mikirin tentang hotelnya. Nanti hotelnya itu dari Podomoro University akan bantu carikan. Jadi dari Podomoro akan kasih kalian minimal bintang 5. Jadi teman-teman hanya tentuin aja negara sama divisinya. Kalau mau ke Dubai, mau Thailand, Prancis, Hong Kong tuh bebas teman-teman. Kita nggak ada syarat IPK. Jadi syaratnya hanya izin orang tua aja. Oke, nah ini dari jurusan perencanaan dan kota. Ini kemarin magang di Pulit City. Ini dari jurusan entrepreneur. Itu kemarin kita kasih kesempatan juga buat teman-teman di sini untuk meeting langsung dengan investor supaya dapat modal dari investor langsung. Ini dari Komisi 3 MPR DPR dari jurusan hukum bisnis. Ini dari jurusan arsitek, kemarin magang di Borneo Bay, Balikpapan. Jadi kalau Podomoro University itu kita juga ada program magang ya teman-teman yang wajib yang kalian ambil. Perusahaan juga dapat dari Podomoro, teman-teman nggak usah bingung cari lagi. Itu wajib minimal 2 kali program magangnya supaya teman-teman nanti di sini lulus dari Podomoro udah siap kerja, udah nggak kaget lagi nih dunia kerja seperti apa. Oke, nah ini gambaran teman-teman dari jurusan bisnis perhotelan. Kemarin ada Kak Gabriel, itu magang di Dubai semester 3. Jadi ini cuplikan dari Kak Gabriel di Dubai kemarin. Hai guys,
kenalin, nama gue Gabriel Fahleding. Gue adalah seorang mahasiswa Podomoro University 2018 dengan jurusan bisnis perhotelan. Dan sekarang gue ada di Dubai. So ya, gue di sini di Dubai selama 6 bulan untuk menjalankan program internship gue bersama Intercontinental Fujian Resort. Dan di sini adalah posisi gue sebagai front office. Di sini gue banyak banget belajar tentang bagaimana sih cara check in, check out, bagaimana cara reservation, bagaimana juga cara menghandle tamu, bagaimana cara melayani juga VIP. Jadi di sini tuh banyak banget yang kalian pelajari. Dan juga terima kasih banget buat Podomoro University karena telah memberikan opportunity buat gue di sini untuk pergi dari negara gue, which is dari Indonesia, sekarang tinggal di Dubai untuk menjalankan internship. Thank you Podomoro. Dari magang Kak Gabriel. Nah ini untuk kampusnya teman-teman, kita di Jakarta Barat. Kita tuh di Komplek Podomoro City. Nah untuk kampus kita itu di Apple Tower sebenarnya, di gedung yang tinggi ini. Cuma kita ada koneksi langsung untuk ke Central Park Mall lantai 3. Jadi teman-teman bisa masuk lewat CP atau mau masuk lewat APL tuh boleh teman-teman. Nah ini gambaran untuk ruang kelas kita ada satu meja satu orang, satu meja berdua, sama satu meja bertiga. Nah ini yang bertiga, teater kelasnya nanti teman-teman di sini biasanya diskusi, nanti juga akan belajar presentasi juga ya teman-teman ya. Ada auditorium, ini biasanya acara besar Podomoro di sini. Ada perpustakaan. Nah, kalau di Podomoro teman-teman nggak usah beli buku lagi ya, tebal-tebal lagi, nggak usah bawa buku yang berat-berat lagi. Teman-teman cukup bawa laptop, tablet, atau mungkin iPad, nanti kita kirim materinya secara online. Oke, ini Murkot Hukum Bisnis, jadi kita kasih simulasi langsung pengadilan. Jadi teman-teman kalau kuliah di Podomoro itu kita bukan belajarnya hafalan ya, tapi lebih ke arah penerapan atau lebih ke konsep. Jadi teman-teman ini akan merasakan nih gimana jadi jaksa, pengacara, hakim. Teman-teman akan merasakan di Murkot Hukum Bisnis kita. Ada co-working space yang teman-teman boleh pakai secara gratis, jadi teman-teman nggak perlu sewa lagi ruangan di luar. Ini kalian boleh pakai untuk presentasi dengan klien, mau meeting, mau cari investor, mau dan sebagainya, boleh pakai di co-working space kita. Ada lab teknik, kalau lab teknik itu kita letaknya di belakang Central Park, kita bangun satu rumah sendiri, itu lab tekniknya cukup lengkap, ada alat uji beton, uji air, uji tanah, dan sebagainya. Ada studio arsitek juga buat desain produk juga. Ada bisnis perhotelan, kita punya lab juga lengkap banget. Kita ada hot kitchen, ada lab pastry, ada lab bakery, ada restoran, ada minibar, ada front office, ada replika kamar pullman, sama tahun ini kita buka lab coklat. Jadi teman-teman kalau mau bikin lab coklat atau mau bikin pastry dari coklat, kita ada lab coklat sendiri. Oke, ini ada student academy service atau tata usahanya. Ada kantin juga, kita sediakan kantin khusus mahasiswa Podomoro. Jadi kalau teman-teman mau hemat, mau makan di sini, itu juga boleh. Nah, yang nggak kalah penting adalah kesempatan berkarir di Agung Podomoro ya teman-teman ya. Nah, Podomoro sendiri kita udah berdiri 51 tahun, udah lebih dari 100 perusahaan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau minta tolong atau mau minta dibukakan jalan untuk berkarir di Agung Podomoro, itu bisa banget, nanti kita bisa bantu. Nah, ini gambaran wisuda kita teman-teman, jadi kita udah ada lulusan. Nah, ini gambaran untuk yang udah lulus, kita langsung tarik di Agung Podomoro. Namanya Kak Grace, dia ambil jurusan arsitek. Dia lulus, langsung bekerja di Agung Podomoro di bagian Design and Planning Departemen. Ada lagi contohnya namanya Kak Zevinska Jody, dia dari jurusan Teknik Sipil. Dia lulus juga udah nggak perlu apply kemana-mana lagi, udah langsung ditarik di Agung Podomoro Land di Central Park di bagian Project Design and Development-nya juga. Nah, ini ada beberapa top student-nya dari Podomoro ya teman-teman ya. Ini ada dari jurusan arsitek itu kemarin ada perwakilan kita mewakili Indonesia di LDD Bangkok. Jadi LDD Bangkok itu ada Thailand, Malaysia, Singapura, sama Indonesia. Nah, perwakilan Indonesia itu hanya diwakili oleh Kak Jeremia Pasaribu dari Podomoro University. Kalau dari jurusan bisnis perhotelan, kita udah ada 2 perwakilan ya teman-teman ya di MasterChef Indonesia. Kalau yang di season 5 itu kita ada top 8-nya MasterChef Indonesia, namanya Kak Hans. Nah, kalau untuk yang season sekarang itu ada namanya Kak Clavania. Mungkin kalau teman-teman nonton MasterChef ya, ngikutin MasterChef, itu ada namanya Kak Clavania, itu dari Podomoro University. Nah, bocoran kemarin itu kalau nggak tahu ya, aku belum update yang lagi, kalau sekarang itu udah masuk ke top 6-nya MasterChef Indonesia. Nah, kita berdoa semoga siapa tahu nih Kak Clavania ini bisa menjadi pemenang MasterChef Indonesia yang season 2020 ini.
Oke, nah ini dari Bali Banana atau dari jurusan entrepreneur itu ada Kak Jessica Sela. Dia buka bisnis sendiri itu di semester 5, modalnya 10 juta dari Podomoro University, teman-teman. Jadi sekarang dia lulus udah buka 3 outlet sendiri di Bali. Satu outlet yang paling gede itu di Bandara Ngurah Rai gate keberangkatan dan 2 outlet lagi itu di kota Balinya. Nah, ini dari jurusan akuntansi juga ada, dari desain produk itu kemarin kita menang lomba. Jadi mahasiswa semester 3 kita menang lomba itu mendesain restoran lama menjadi restoran baru. Itu ada Itasuki, Domino's Pizza, SLR 77 sama Red Bean. Jadi kalau teman-teman ke Jakarta nemu furniturnya cukup unik, nah itu dari mahasiswa Podomoro semester 3 kemarin. Ini dari jurusan perencanaan dan kota itu kemarin ada student exchange juga teman-teman ke Korea Selatan. Jadi mereka belajar gimana pembangunan di Korea bisa nggak diterapkan di Indonesia. Nah, kalau di Podomoro itu kelebihannya ya teman-teman ya, karena kita basicnya juga dari Agung Podomoro, basicnya properti dan bisnis. Kalau teman-teman kuliah di Podomoro, biasanya kalau dapat tugas, itu biasanya real project atau real client, di mana nanti teman-teman kalau misalnya hasilnya bagus, atau misalnya teman-teman bagus kerjanya, itu biasanya langsung ditarik ke tim. Nah, kalau Podomoro itu, kemarin kan ada tugas interior desainnya semester 5. Kemarin tugas akhirnya itu langsung dibeli sama apartemen Grand Madison. Grand Madison itu letaknya di belakang Central Park. Satu apartemen aja minimal paling murah aja 4 miliar, teman-teman ya. Bayangkan interior design tugasnya Podomoro semester 5 udah dapat komisi dari apartemen Grand Madison. Nah, kalau teman-teman mau berkarir di luar atau berprestasi di luar akademik, misalnya teman-teman mau ikut Koko Cici Jakarta atau mau ikut Putri Indonesia atau Miss Indonesia, kita akan support juga teman-teman. Kemarin banyak banget audisi juga kita lakukan di Podomoro University. Jadi kita akan support misalnya teman-teman mau berprestasi di olahraga atau mau di UKM yang lain, itu juga bisa. Karena kita juga ada UKM yang teman-teman bisa ikutin di Podomoro University yang cukup lengkap. Ini gambaran teman-teman untuk jurusan di Podomoro University, kita ada 8 program studi. Nah, di belakang video kita juga ada kegiatan-kegiatan mahasiswa, teman-teman bisa lihat apa saja sih kegiatan mahasiswa yang teman-teman bisa ikutin nanti di Podomoro University. People always say that high school is the most memorable time in their life. And they are right. It is so memorable and beautiful, it made us forget about the next step. The next step, university. Luckily, I was able to find a place where I could study and still make good memories. We always like to say that the future is still miles away. Therefore, we tend to forget about it. But after this place, it all changes. Because of this place, I feel more reassured about the future. The grand name of Agung Podomoro makes me feel excited about the internship that I'm about to experience. Because there are so many opportunities that are being opened for me. Podomoro University is not just a place where you can seek knowledge or where you are being prepared to work. It is a place where we find our identity, our passion, new friends, and most importantly, a new beginning for us to make our own stories. Generasi muda perancang gagasan, jadikan pendidikan sebagai pedoman. Kami mahasiswa, mahasiswi berbudi, sang penjaga budaya, wujudkan harmoni. Kita harapan bangsa, cerdas dan setia, berbudaya Indonesia, menggapai cita-cita. Podomoro University, tempat kami menuju. Podomoro University, kami bangga.
besok meraih cakrawala. Ciptakan peluang, jangan menyerah. Kiatan semangat, pribadi bermanfaat, membangun negeri, membangun Nusantara. Oke, nah ini untuk jurusan di Podomoro, untuk jurusan dan beasiswa akan dibantu dijelaskan oleh Koruben. Koruben, apakah sudah siap? Siap, thank you Civani. Sorry tadi di depan ada kesalahan teknis. Jadi aku Ruben ya. Jadi aku mau jelasin tentang jurusan mungkin karena waktunya mepet. Jadi singkat saja. Jadi kita di Podomoro University kita ada 8 program studi yang untuk teman-teman nanti bisa pilih ya. Pertama kita ada akuntansi bisnis, kemudian yang kedua kita ada hukum bisnis, ketiga kita ada kewirausahaan atau entrepreneurship, kemudian keempat kita ada bisnis perhotelan. Nah, yang ke teknik teman-teman bisa ambil ke arsitektur, desain produk, perencanaan wilayah dan kota, dan yang terakhir itu adalah manajemen rekayasa konstruksi. Untuk teman-teman yang dari IPA bebas pilih ya. Sekali lagi ya, untuk teman-teman IPA bebas pilih dari salah satu dari ke-8 program studi ini. Nah, untuk teman-teman yang IPS ya, kalian boleh pilih yang sosial ya. Untuk yang teknik kalian ada satu yang nggak bisa ambil. Yang pertama yaitu adalah manajemen dan rekayasa konstruksi. Karena ini adalah masih bagian dari teknik sipil. Jadi sebenarnya ini adalah S2-nya teknik sipil kita tarik jadi S1. Nah, kalau yang IPS ambil arsitektur bisa, desain produk bisa, perencanaan wilayah dan kota dan itu juga bisa. Oke, nah ini beberapa jurusan memang spesifik di Podomoro University. Jadi kalau kalian tahu kakak kelas kalian mungkin 2018 tuh ada Cory Bonardi ya, dia ambil jurusan entrepreneurship. Kemudian tahun ini 2020 yang baru saja masuk itu kalau kalian tahu ada Vera Junia, kemudian ada Delvin Konardi, dia ambil jurusan entrepreneurship juga. 2019 itu juga ada Merisa, dia ambil bisnis perhotelan. Jadi teman-teman di sini memang jurusan-jurusan kita yang sudah bisa dibilang memang spesifik untuk arah peluang karirnya. Nah, tadi Kak Fani ada yang nanya nih di chatbox dari Desi. Kak, bisa nggak saya masuk Podomoro menjamin masuk jurusan yang ada sesuai dengan keinginan saya? Oke, Desi, sebenarnya kita di Podomoro University kita akan bantu untuk Desi masuk jurusan yang Desi inginkan sesuai dengan kualifikasi ya. Jadi di beberapa jurusan ini ada satu jurusan yang harus ada proses interview yaitu adalah bisnis perhotelan. Ya, nah tadi kalau aku lihat Desi itu dia dari IPA. Kalau Desi dari IPA bebas pilih sih sebenarnya dari jurusan ke-8 program studi ini yang kalian Desi mau pilih mau ambil yang mana. Itu bisa Desi. Jadi yang penting nanti syaratnya nanti ada tulis esai mengarang 3 paragraf. Jadi nanti Desi tinggal kirimkan ke kita, baru nanti dosen akan lihat Desi masuk kualifikasi apa enggak. Tapi 90% teman-teman dari Ignatius memilih jurusan di Podomoro itu udah pasti bisa masuk. Jadi nggak perlu khawatir. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum aku masuk ke beasiswa. Silakan untuk jurusan atau apapun. Oke, boleh di next, Kak Fani. Oke, beasiswa kita sudah buka program yang untuk gelombang kedua. Jadi kalau gelombang kedua ini kita masih pakai harga lama, ya. Harga lama artinya masih angkatannya si Vera Junia sama Delvin Konardi. Jadi kalian belum masuk ke kenaikan harga. Jadi kita ada 5 jalur. Yang pertama itu adalah jalur ranking. Jalur ranking ini kita akan lihat ranking kalian di kelas 11 kemarin. Ya, jadi hanya di kelas 11, semester 3 atau semester 4, ranking yang tertinggi itu yang akan kita ambil. Kalian bisa langsung dapat potongan mulai dari 70% sampai dengan 100% SPP atau uang pangkal tanpa tes. Ya, jadi nanti di sini rankingnya adalah ranking umum. Jadi misalnya nih, di Ignatius IPS-nya ada 4 kelas. Ya, dari 4 kelas ini kalian akan diurutan ke berapa? Kalau masuk 10 besar langsung lolos, ya. Nah, kalau kalian nggak dapat ranking, kalian bisa ambil jalur yang kedua, jalur seleksi nilai rapot. Rapotnya juga sama rapot kelas 11, ya. Tapi hanya 3 mata pelajaran yang kita ambil, matematika, bahasa Inggris, kemudian ekonomi untuk yang IPS dan fisika untuk yang IPA.
Jadi 3 mata pelajaran ini kalau misalnya di total bagi 3, misalnya paling kecil minimal itu standarnya 7,0 rata-rata nilai. Jadi langsung bisa dapat potongan mulai dari 50% paling kecil kalau di gelombang kedua. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen dapat potongan yang lebih besar lagi, ambil yang jalur yang ketiga, teman-teman. Jadi misalnya nih rapot kalian ternyata dapat potongannya 50%. Pengen dapat yang lebih nih, kalian bisa ambil tesnya. Tesnya itu ada 40 soal, nanti kita kirim link untuk kalian kerjakan sendiri. Jadi nanti dari tes itu, kalau misalnya melebihi dari si jalur rapot, kita ambil yang hasil dari tes kalian. Oke, kemudian kita ada program beasiswa spesial. Jadi buat teman-teman, oke, ini ada pertanyaan dari Wida, Kak, Podomoro University apakah menyediakan asrama? Oke, kalau untuk asrama atau dormitory kita memang tidak menyediakan, teman-teman. Kenapa? Karena melihat pengalaman kalau dormitory atau asrama itu mungkin ada peraturan-peraturan, misalnya orang tua kalian datang nggak boleh menginap, atau misalnya saudara datang, keluarga nggak bisa dikunjungi. Kemudian ada jam malam dan segala macam. Tapi kita bisa bantu untuk carikan tempat tinggal. Jadi tadi kalau Kak Fani udah bilang ya, itu kawasan kampus kita tuh ada kawasan Superbloknya Agung Podomoro. Jadi di belakangnya itu ada kawasan namanya Tanjung Duren. Jadi Tanjung Duren itu biasanya teman mahasiswa kita mengekos di situ ya, ambil kosnya di situ. Atau kalian mau sewa apartemen juga bisa. Jadi kita punya apartemen sendiri namanya apartemen Medit 1, Medit 2. Nanti kita bisa kasih harga untuk mahasiswa untuk sewa per tahunnya. Seperti itu Wida untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Oke, Kakak lanjut ya. Untuk program beasiswa spesial kita ada jurusan akuntansi, teknik sipil, tata kota, hukum bisnis, dan desain produk. Jadi 5 jurusan ini masih ada kuotanya nih. Kuotanya apa? Jadi kalian apply minimal pakai rapot ya. Rapotnya minimal 7,0, bisa langsung dapat free uang pangkal atau SPP-nya 100%, nggak perlu bayar sama sekali ya. Plus akan ada tambahan di biaya BPP semester 1. Potongannya mulai dari 20% sampai 60% ya. Jadi program beasiswa kita tanpa tes ya. Jadi kalian bisa langsung apply minimal pakai rapot. Kecuali kalau emang dari kalian sendiri pengen ambil tesnya, pengen dapat lebih, silakan. Kita nanti akan kasih kemudahan untuk teman-teman ya, jalur apa saja yang kalian bisa ambil di Podomoro supaya bisa dapatkan potongan yang paling tinggi. Oke, next. Mungkin itu saja dari Podomoro University. Terima Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan selamat pagi buat teman-teman sekalian dari SMA Santo Ignatius Singkawang. Perkenalkan, nama Koko Anli, saya perwakilan dari Pradita University. Nah, hari ini saya akan mengenalkan sedikit tentang Pradita University, teman-teman. Nah, untuk sekarang saya izin untuk share screen ya, teman-teman ya. Oke, apakah sudah muncul di layar laptop kalian semua, teman-teman? Sudah ya, sudah tampil ya, teman-teman ya. Oke, nah, bentar. Oke, nah ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak adita traktir. Nah di depan kalian ini adalah maskot kami adalah berang-berang, karena di daerah kampus kami cukup asli dan kami kawasan sendiri yaitu Sumarekon. Nah, hari ini Koko akan bagi-bagi voucher buat kalian teman-teman sekalian. Karena hari ini pesertanya cukup banyak, ada 349 orang. Nah, oleh karena itu Koko akan bagi-bagi voucher kurang lebih 8 voucher ya buat teman-teman sekalian ya. Jadi nanti Cici Vero atau Cik Maisa akan bantu untuk share di kolom chat. Jadi kalian tolong pastikan nomor telepon kalian sesuai dengan nomor yang nanti akun Gojek kalian. Terus nama-nama kalian harus benar dan kira-kira jurusan-jurusan apa, IPA atau IPS. Nah, nanti Koko akan bagi-bagi di akhir acara untuk voucher GoPay ya, teman-teman. Oke, nah setiap kampus punya tagline. Nah, tagline kami adalah The Real Enterprise University. Karena kami lahir dari Pradita, yaitu Pradita itu lahir dari Sumarekon, bersama mitra-mitranya bikin kampus ini bareng-bareng. Gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah dengar nama Sumarekon?
mungkin ada yang udah pernah dengar Summarecon, ada yang belum pernah dengar ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu saya akan memperkenalkan sedikit tentang Summarecon teman-teman. Nah, Summarecon itu yaitu salah satu properti besar di Indonesia. Kami sudah membangun kurang lebih 44 tahun membangun Indonesia. Tahun ini bentar lagi kami ulang tahun yang ke-45. Jadi kami sudah cukup banyak pembangunan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kalian pernah main ke daerah Jakarta, daerah Kelapa Gading, terus pernah main daerah Kelapa Gadingnya, terus pernah lihat mall Kelapa Gading 1, 2, 3, 4, 5, itu salah satu punya kami juga, dan kawasannya juga kawasan kami, Kelapa Gading. Lalu setelah kami bikin Kelapa Gading, kami bikin di Summarecon Serpong. Nah, Summarecon Serpong ini ada salah satu tempat kuliah kalian nanti. Ini cukup asli, tanah kami ada 1000 hektar, masih terus pembangunan. Nah, di tempatnya cukup lebar, nyaman, terus banyak green-nya. Nanti kamu bisa datang ke sini, nanti saya akan kasih lihat juga. Lalu habis tahun 1993 kami membangun Summarecon Serpong, kami bikin Summarecon Bekasi. Lalu kami bikin sekarang di Bandung 2015, itu kerjasama dengan Bapak Ridwan Kamil, salah satu wali kota dari Jawa Barat. Lalu kami bikin Emerald di Karawang. Lalu habis itu kami bikin resort and hotel bintang 5+ di daerah Bali, yaitu Movenpick, dan nama resort kami yaitu Samasta. Lalu kami membangun namanya Summarecon Makassar, yaitu Mutiara Makassar, pas di Kepala Naganya, di dekat bandara Makassarnya teman-teman. Sekarang lagi tahap pembangunan juga. Lalu di saat pandemi seperti ini, mungkin beberapa properti lagi turun, tapi kami tetap naik teman-teman. Dan sekarang kami lagi bikin di Summarecon Bogor teman-teman. Kayak gitu. Kami tetap eksis, kami tetap pembangunan, karena kami ingin membangun Indonesia yang belum menjadi lebih baik, dan biar tidak ada lagi macet-macet, dan kita bisa membangun perekonomian Indonesia. Lalu sebentar lagi, nanti kita tinggal tunggu saja. Kami sudah mempersiapkan tanah di Kalimantan Timur, yaitu tempat nanti untuk ibu kota baru di Indonesia. Nah, kita sudah siapkan tanahnya juga, kami sudah siapkan tanah, kami juga siap membangun. Nah, kami sudah siapkan semuanya di Kalimantan Timur, teman-teman. Kayak gitu. Sebenarnya kami juga punya tanah di Kalimantan Barat, cuma kami nggak boleh kasih tahu tempatnya, karena nanti harga tanah di sana mahal, jadi kami harus keep, gitu teman-teman. Nah, lalu kami juga punya sekolah, jadi kami Summarecon nggak cuma punya properti, kami punya hotel, rumah sakit, mall, apartemen, kami juga punya rumah sakit dan lain-lainnya kami punya. Dan ini salah satunya kami punya sekolah. Sekolah kami namanya Sekolah Terpadu Pahwa. Semua pengajarnya kita kirim dari Taiwan langsung, dari Taiwan, untuk nanti mengajarkan anak-anak kami. Gitu teman-teman. Lalu kami juga punya Yayasan Budadi Seci, di daerah Pandai Kapuk. Salah satunya juga owner-ownernya, yayasannya itu yayasan dari kami juga. Lalu kami juga sekarang lagi pembangunan Seci ya, di dekat Grand Hotel, apa yang namanya, Grand Swiss Bell ya. Swiss Bell yang di Singkawang, sebelahnya nanti ada Seci juga, sekolahan. Nah, itu kami juga yang membangun. Nah, lagi tahap pembangunan juga. Lalu ini untuk TK Pahwanya. Terus ini untuk yayasan yang untuk Muslim, kami juga punya sekolahan. Karena kami suci, berbeda-beda tapi satu, jadi kami juga siapin untuk yang sekolah Muslim, yaitu Al-Azhar. Lalu kami juga kerjasama dengan Filipina, kami bikin sekolah baru, yaitu namanya Kipina, gitu teman-teman. Ini kerjasama dengan Filipina, gitu. Nah, Pradita itu kita sudah bekerjasama dengan banyak perusahaan. Nah, ini sebagai kecilangan di depan kalian. Pradita itu dari bahasa Sanskerta yang artinya yaitu cerdas. Karena kita ingin membentuk anak-anak yang tidak pintar teori saja, tapi harus pintar prakteknya. Sudah pintar teori dan pintar praktek, dia harus memiliki attitude yang baik, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kami mendirikan Pradita ini. Dan selama ini Summarecon itu ambil dari kampus-kampus ternama, tapi disayangkan anak-anaknya hanya pintar teori. Tapi secara praktek itu kurang. Karena kita juga nggak bisa menyalahkan, karena kebanyakan kampus itu hanya memiliki kampus, tapi tidak memiliki perusahaan. Nah, oleh karena itu, dibanding kami capek-capek, dibanding kami pusing, akhirnya kami kan punya lahannya sendiri. Kami punya pekerjaan cukup banyak, perusahaan kami cukup banyak. Dibanding kami capek-capek, kami berdirikanlah kampus ini, yaitu namanya Pradita. Nah, Pradita ini dulu namanya Inti College, ada di Malaysia, ada di Penang, biasanya kirim anak-anak luar negeri. Akhirnya kami ganti nama, kami berubah jadi Indonesia, jadi orang luar negeri masuk ke Indonesia untuk mengajar kalian. Nah, kami berubah nama jadi Pradita University, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini adalah teman-teman kalian atau kakak-kakak kelas kalian sudah berkuliah di Pradita. Mungkin kamu ada yang kenal, ada yang belum kenal. Nah, ini ada Agustina Budiani, dia salah satu anak dari Santo Ignatius. Beliau ini pernah jadi dancer juga. Nah, ini ada Antonius Hansen Karisma. Terus ada lagi Audrey Kevin dari Ignatius. Terus ada Calvin. Calvin ini salah satu yang punya soto di dekat Swiss Bell sana dikit. Nah, itu juga punya soto. Terus ada Holland.
Ada Kevin Lipetra, ada Clara Novisari, ada Wen, ada Apri Sriuni, ada Cindy, terus ada Cindy Chainata, terus ada Eric, ada Rea, ada Steven, Vincent, Wendy. Gitu teman-teman. Itu satu teman-teman kalian di Ignatius. Nah, nggak cuma ada Ignatius, kami juga ada dari Santo Paulus Pontianak, ada Santo Petrus Pontianak, terus kami juga ada dari Gembala Baik, ada Don Bosco Sanggau, karena kami sampai ke Sanggau, terus ada Pemangkat juga ada, dan ada Bina Mulia juga teman-teman. Terus Immanuel juga cukup banyak, dia ada SMA dan SMK yang masuk di Pradita, teman-teman. Ini teman-teman yang sudah berkuliah di Pradita. Gitu, teman-teman. Terus yang buat teman-teman Ignatius yang lagi semester 1 ini, mereka sekarang lagi praktek di lab kitchen hotel kami, teman-teman. Nah, ini ada alasan kenapa harus memilih Pradita University. Ada 3 keunggulan. Yang pertama itu real case, real experience. Jadi di sini kamu diajarin nggak cuma teori, tapi kamu langsung praktek ke lapangan dari semester 1. Jadi di kampus kami itu namanya praktek. Kalau kamu nggak praktek, kamu nggak bisa namanya menerapkan apa yang kamu dapat di teori, bagaimana menerapkan di lapangannya. Nah, itu kamu harus balance, teman-teman. Nah, oleh karena itu, di Pradita itu harus ada real case, real experience. Nah, praktek yang kamu kerjakan itu bukan praktek bohong-bohongan, tapi praktek yang benar-benar terjadi di lapangan dan terupdate, teman-teman. Oleh karena itu, di Pradita, kalau kamu nggak suka praktek, jangan masuk Pradita. Karena di Pradita itu cukup banyak prakteknya, teman-teman. Gitu. Lalu, bagaimana menggabungkan antara teori sama praktek, teman-teman? Nah, gabungin gini caranya, teman-teman. Jadi setiap mata kuliah yang kamu dapetin diajar 2 pengajar. Jadi ada dosen akademik, ada dosen praktisi. Akademik itu dosen yang pintar mengajarkan di bidang teorinya. Itu kita ambil dari ITB, UI, UGM, Harvard, NTU, NUS, kerjasama kami dari dalam sama luar negeri. Kita bawa semua ke kampus buat kamu ngajarin di bidang teori. Lalu bidang prakteknya kami ambil dari semua jaringan, semua rekon dan mitra-mitranya. Nah, itu yang menjabat sebagai CEO, owner, manajernya langsung, teman-teman. Jadi yang kamu ketemu itu orang-orang udah penting-pentingnya semua, teman-teman, dari direksi-direksinya. Jadi nanti kamu akan dibagi bagaimana mereka menghadapi setiap masalah di lapangan, bagaimana apa aja yang mereka hadapi, bagaimana membuat bisnis startup baru. Nah, itu semua kamu belajar dari orang-orang dosen yang sudah berpengalaman, teman-teman. Kayak gitu. Nah, untuk mendukung namanya pengajaran kalian, perlu namanya laboratorium hidup. Di mana kamu perlu namanya prakteknya, buat nanti kamu tempat tinggal, buat kamu nanti nggak cuma pintar kuliah, nggak cuma capek secara fisik doang, kamu juga kita udah siapin juga kayak sport club buat kalian nanti bisa direksi badan kalian, gitu teman-teman. Nah, yuk kita lihat fasilitas apa aja yang ada di Pradita University. Nah, yang pertama, ini gedung kami. Gedung kami sekarang kurang lebih ada 4 gedung. Gedung pertama ini gedung yang di depan kalian ini ada gedung untuk kuliah, yang untuk bidang teorinya. Terus sebelahnya ada gedung perhotelan, kembar sama kayak depan kalian ini, cuma warnanya hijau. Nah, itu khusus lab perhotelan, teman-teman. Jadi kita ada twin building. Nah, di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya ada perpustakaan. Perpustakaan kita cukup besar. Konsepnya modern. Bentuknya kayak kafe-kafe biar kamu belajar lebih enjoy. Terus kalau kamu lagi ada perlu namanya bikin bisnis atau kamu perlu namanya meeting, kami sudah siapin ruang diskusi biar kamu lebih fokus, gitu teman-teman. Lalu kami juga menyediakan auditorium. Auditorium kami bisa menampung 400 orang. Nah, biasanya kita sering mengundang tamu-tamu dari luar negeri. Nah, oleh karena itu kita bisa pakai tempat ini buat kalian nanti akan mendengarkan seminar-seminar mereka dan untuk sharing. Nah, ini untuk teman-teman kalian yang suka menggambar, misalnya kalian arsitek, DKV, desain interior. Nah, mejanya itu kita rancang khusus biar kamu nanti belajarnya biar nggak pegel. Nah, ini gambarnya, mejanya bisa diatur-atur biar kamu lebih PW, teman-teman. Nah, dari bentuk manual, kamu harus masukin bentuk 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, oleh karena itu kita pakai lab Apple, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi lab Apple ini kami sudah sediakan buat kamu nanti pakai. Terus kalau kalian misalnya nggak punya pen tabletnya, nggak usah takut. Kami sudah menyiapkan pen tablet juga, teman-teman. Gitu, biar kamu nanti nggak usah minta-minta orang tua. Jadi kita udah siapin semua di kampus, kamu tinggal pakai. Kayak gitu. Lalu kita juga punya lapangan terbuka, dan juga ada yang tertutup, teman-teman. Nah, yang tertutup kayak gimana, nanti saya kasih lihat. Nah, ini yang di dalam kampus doang, teman-teman. Lalu untuk ruang kelas, kami hanya menerima 25 orang sampai 30 orang, satu kelas. Jadi kami nerimanya nggak banyak-banyak, teman-teman. Kenapa kami nggak banyak-banyak? Kami lebih baik dikit berkualitas dibanding banyak-banyak, nanti bingung lulusnya jadi apa. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kalau semakin besar kampus, biasanya mereka nerimanya sampai ribu-ribuan, bisa 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, sampai 9.000 orang. Nah, setelah nanti mereka lulus, pasti nggak mungkin dijamin kerja dong, teman-teman. Pasti mereka suruh nyari sendiri. Nah, oleh karena itu paling yang dicarikan itu cuma hanya anak-anaknya yang terbaiknya doang saja yang dicarikan. Kayak gitu. Nah, kalau di Pradita, kami hanya menerima satu angkatan itu hanya menerima 400 orang sampai 500 orang doang. Gitu, teman-teman. Jadi kami lebih baik dikit, gampang dipantau, gampang di mentoringnya. Karena kita sistemnya adalah mentor.
antara kamu dan dosen itu dekat. Nggak ada namanya kamu, saya. Pokoknya saya kasih tugas, habis itu habis itu pulang. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Jadi dosen akan membimbing kamu dari kamu nggak tahu sampai kamu tahu, dari kamu nggak bisa sampai bisa. Sistem kuliah kami kayak gitu, teman-teman. Jadi di sini antara dosen sama mahasiswa itu dekat kita sistemnya. Nah, terus kalau kamu lihat sendiri di ruang kelasnya, 360 derajat itu papan tulisnya glassboard. Jadi kamu mau nanya apapun, kamu tinggal tulis di sana, nanti kita akan jawab di depan dosennya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, setiap orang kan namanya punya penerimaannya beda-beda. Nah, oleh karena itu, kami membimbing satu-satu, karena setiap orang itu punya daya tangkapnya berbeda, makanya kita lebih baik dikit. Jadi satu kelas 25-30. Jadi kamu jangan kaget. Terus ada beberapa jurusan juga kami hanya terima 20 orang doang. Kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya 40, artinya bagi 2 kelas, 20-20. Nah, ini untuk lab perhotelan. Jadi kalau untuk lab perhotelan kami punya front office. Front office kami ini buat check in, check out, itu kita punya front office-nya. Lalu kami punya lab kitchen. Kitchen kami standar bintang 5, standar industri. Barang-barang kami kirim dari Italia sama di Prancis. Semuanya kita sudah siapkan besar di dalam kampus sendiri, di gedung sendiri. Nah, gedungnya kami agak pisah karena emang khusus anak perhotelan itu dia punya gedung sendiri dan punya lab sendiri dan punya ruang kelas sendiri, teman-teman. Nah, ini lab bakery, ini ada kitchen-nya standar industri. Terus yang untuk standar yang untuk master chef kami juga sedang pembuatan dan sudah jadi. Cuma saya belum sempat foto, nanti setelah nanti sudah rapi semua saya fotokan untuk kalian untuk lab kitchen master chef-nya. Lalu untuk restorannya, kami beroperasi dari Senin sampai Jumat. Jadi teman-teman kalian yang Cindy, si Calvin, si Kevin, semua udah mulai praktek di tempat kami. Cuma sekarang lagi di rapid test, karena kami punya rumah sakit, yaitu Rumah Sakit kami ada Santo Carolus. Jadi kami di mana diwajibkan anak-anak untuk rapid test dulu sebelum praktek. Nah, itu semuanya kami sudah siapkan, dan itu free buat teman-teman sekalian. Karena untuk anak-anak perhotelan itu harus benar-benar di rapid, gitu, biar kita jauh dari COVID. Lalu ini untuk kamar hotel bintang 5 kami yang ada di Bali, yaitu Movenpick, kami bawa ke kampus buat kamu langsung latihan, teman-teman. Jadi kamu nggak usah minjem hotel lain lah, hotel orang lain lah, tapi kita udah punya hotel sendiri, jadi kamu tinggal pakai. Lalu nggak cuma Movenpick yang kami miliki, kami juga punya Hotel Haris. Kalau kamu pernah main ke daerah Gajah Mada, Pontianak, itu salah satu grup kami, yaitu Haris Hotel, itu milik kami juga. Nah, itu grupnya kami. Nah, kami juga sudah buatkan untuk bintang 5-nya. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah hotel bintang 5 kami, namanya Haris Fair 2. Ini biasanya ada di Gajah Madanya, Jakarta. Tapi kalau di Pontianak itu bintang 4, kalau di Gajah Mada di Jakarta itu bintang 5, teman-teman. Jadi kita udah siapkan juga buat kamu nanti latihan. Kayak gitu. Lalu kami punya gedung ketiga. Gedung ketiga ini khusus anak-anak sipil sama anak-anak desain, teman-teman. Untuk laboratoriumnya kami sudah siapkan sendiri. Jadi kalau misalnya anak sipil sama anak desain itu biasanya kerjanya bisa sampai malam, teman-teman. Apalagi mereka kalau udah asik tuh bawaannya bisa lupa waktu. Nah, oleh karena itu kita bikin gedung sendiri untuk kalian untuk bereksperimen di sini. Untuk cat beton, untuk uji tanah, untuk nanti bikin furniture, buat nanti cetak lab percetakan, semua kita udah siapkan di sini, teman-teman. Ini sebagian kecil contoh-contohnya. Ini lab cetaknya, lab furniture-nya, terus alat-alatnya, ini buat lab fotografinya, buat nanti videonya juga ada. Pokoknya semua ini untuk kompletin, teman-teman. Kayak gitu. Nah, untuk kalian yang rumahnya jauh nih kan ya, teman-teman dari Singkawang pasti Anjan nih dari rumah ya, jauh dari rumah. Nah, oleh karena itu, kayak Koko juga asli, Papa Koko dari Singkawang, Mama Koko dari Mempawah. Nah, Koko juga di sini tinggal di Gading Serpong juga. Jadi kita udah siapin tempat tinggal buat kalian yang untuk anak-anak dari Singkawang. Kami biasa jadikan satu rumah itu anak Pontianak sama anak Singkawang, biar kalian tuh biar enak, biasanya lebih kenal, lebih enak ya teman-teman ya. Nah, itu kita udah siapin rumah. Satu rumah itu isinya perempuan-perempuan, pria-pria, tidak digabung ya teman-teman ya, biar tidak terjadi hal-hal diinginkan. Nah, oleh karena itu kita pisah, cewek sendiri, cowok sendiri. Nah, masing-masing rumah, satu orang satu kamar. Jadi dalam satu rumah ini isinya 10 kamar. Jadi satu orang satu kamar, ada 10 kamar. Nah, di sini kami udah siapin juga untuk mbaknya. Jadi kita udah siapin bibi atau mbak. Jadi buat nanti nemenin kalian selama dalam satu rumah itu. Gunanya buat apa? Buat nanti bersih-bersih, buat nanti cuci piring, buat nanti sapu-sapu lorong. Nah, itu kita udah siapin juga mbaknya. Terus kalau kalian mau masuk sini, nggak bisa sembarangan. Karena kalau mau masuk sini hanya orang pemiliknya. Gitu, teman-teman. Biasa kalau mau masuk ke klaster kami, jadi harus lewat security dulu. Dari security baru masuk ke klaster. Dari klaster harus masuk ke dalamnya, harus pakai fingerprint. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini dalam kamarnya seperti ini. Kamarnya kami sudah nyediakan contohnya kayak gini. 3x3 sampai 3x2. Ini untuk ukuran kamarnya. Kamarnya contoh kayak gini, teman-teman. Jadi biar kalian nanti ada gambaran.
Gitu. Nanti untuk kalian tempat tinggal, kamu tinggal call Koko, nanti Koko bakal carikan. Jadi kamu nggak usah takut, kami udah siapin semuanya. Nah, kami udah siapin juga water heater, CCTV, dispenser, semuanya komplit teman-teman. Gitu. Jadi yang bedain cuma ada yang termasuk listrik, ada yang belum termasuk listrik teman-teman. Jadi itu yang ngebedain. Mulai dari 1 juta sampai 1,5 juta aja teman-teman. Jadi cukup murah. Terus kamu bayarnya cuma 1 juta sampai 1,5 juta. Terus kalau kamu mau ke kampus, kamu nggak usah takut nggak ada kendaraan, karena kami sediain namanya shuttle bus teman-teman. Shuttle-nya akan nganterin dari kosan sampai ke kampus, dari kampus balik ke kosan lagi. Hanya bayar 2.500 doang teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi kita udah siapin semuanya, jadi kamu nggak usah takut. Gitu. Terus kalau kalian lapar, kita udah siapin juga taman jajan. Terus kalau kalian lagi bosen, pengen main biliar, ada meja biliar segala macam, kita udah siapin. Terus kalau kamu mau berenang, kita siapin kolam renang dan lapangan basket di dalam klasternya. Itu gratis, teman-teman. Kayak gitu. Ini shuttle-nya yang saya bilang akan nganterin kamu dari kosan sampai ke kampus, dari kampus sampai kosan, gitu teman-teman. Nah, gedung keempat kami adalah The Spring Club. Ini sport club. Nah, untuk anak-anak Pradita bisa masuk sini gratis, teman-teman. Hanya menunjukkan kartu mahasiswa kalian doang. Nah, kalau untuk anak-anak di luar Pradita, itu harus berbayar 8 juta sampai 12 juta. Gitu, teman-teman. Anak di luar Pradita harus bayar 8 juta sampai 12 juta. Tapi kalau anak-anak Pradita, itu gratis. Karena anak Pradita adalah anak Sumarekon juga. Jadi fasilitas Sumarekon, ya fasilitasnya anak-anak Pradita juga. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di dalam depan kamu ini adalah kolam renang Olympic size, standar bintang 5. Lalu kita juga siapin permandian air panas, buat kamu berenam. Terus kalau masuk air terbuka, kita udah siapin juga tertutup di kamar mandi cewek, kamar mandi cewek, kamar mandi cowok, kamar mandi cowok. Lalu kami siapin juga lapangan basket tertutup, biar kamu nggak hitam. Jadi kita siapin juga lapangan basket tertutup. Ada futsal juga. Terus kalau teman-teman yang cowok mau bentuk badan, kita udah siapin juga fitness and gym. Terus kalau kalian nggak bisa pakai alat-alatnya, kita udah siapin personal trainer. Buat kalian pakai juga, itu gratis. Terus kalau buat cewek-cewek yang suka yoga, pilates, zumba, kita juga siapin kelas-kelasnya. Jadi kamu nggak usah takut, kita siapin semuanya free, teman-teman. Ada pelatihnya juga. Terus kita juga siapin lapangan badminton, biasa dipakai untuk Christian Jonathan sama The Minions. Nah, ini lapangan badmintonnya ada 8 lapangan, jadi kamu nggak bakal berebutan. Jadi kita udah siapin juga. Terus ada lapangan tenis, ada meja pingpong. Meja pingpongnya kita kurang lebih ada 5 meja pingpong. Terus kita ada karaoke room, jadi buat cewek-cewek yang habis patah hati, pengen teriak-teriakan, ada tempatnya teman-teman. Ini bisa menampung 15 orang untuk karaokean. Jadi kalau lagi mau happy-happy, mau senang-senang, mau nyanyi-nyanyi, meluapkan isi hati, juga bisa di sini. Lalu kita juga ada rooftop. Nah, rooftop ini biasanya dipakai untuk cowok-cowok buat nembak cewek ya, atau buat biasa makan teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nembak cewek, ada tempatnya teman-teman nih, cowok-cowok gitu. Lalu kalau habis capek kuliah, pengen relaksin badan, kita udah siapin juga sauna teman-teman. Jadi sauna ini buat nanti relaksin badan kalian, kayak gitu. Nah, ini juga kita ada Central Square Park. Kalau kamu pernah main TikTok, nah di TikTok itu lagi ngehits namanya binatang alpaka yang sebelah kanan ini, teman-teman. Gitu. Nah, alpaka ini cuma satu-satunya di SDC, di belakangnya kampus, teman-teman. Jadi kalau orang lain kalau masuk sini harus berbayar 35 sampai 70 ribu. Tapi kalau anak-anak Pradita gratis, teman-teman. Yang tadi saya bilang. Anak Sumarekon itu anak Pradita, jadi gratis teman-teman. Jadi kamu bisa tukar kartu mahasiswa kalian dengan kartu membernya, gitu teman-teman. Lalu ini kita juga punya Sumarekon Mall Serpong. Kami punya Mall 1, Mall 2, dan sebentar lagi kami bikin Hotel Haris di sebelahnya. Jadi ada mall ketiga. Nah nanti ini bukan tempat kamu cuma hangout atau tempat kamu belanja, tapi nanti bakal banyak belajar di sini teman-teman. Akan belajar bagaimana mengolah Mall 1, Mall 2, terus bagaimana mengolah Mall 3, nanti bagaimana bisa kerjasama dengan Uniqlo, Charles & Keith, Hermes, SNM, itu kamu langsung ketemu ownernya, kamu nanti akan banyak belajar di sini teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti Koko akan jelaskan di belakang ya teman-teman ya. Nah, terus untuk kamu yang misalnya mau main ke Jaisang, mau ke Jakarta, misalnya rumah II sama Kuku, misalnya QQ-nya misalnya di Jakarta, kita udah nyiapin juga shuttle bus buat nganterin kamu sampai ke stasiun Rawabuntu. Jadi sampai ke stasiun kereta teman-teman. Jadi kamu tinggal naik sekali kereta, langsung sampai Jakarta atau sampai Senen. Atau kamu misalnya nggak mau naik kereta, mau naik shuttle, kita juga udah siapin shuttle teman-teman. Sampai ke Mangga 2, Citraland, itu juga kita udah siapin. Sampai ke Bekasi pun kami juga siapin shuttle-nya teman-teman. Kayak gitu. Kalau shuttle-nya berbayar kurang lebih 20.000 sampai 25.000 teman-teman. Kalau shuttle untuk langsung ke Jakarta gitu teman-teman. Tapi kalau untuk nganterin sampai ke stasiun Rawabuntu, kereta itu gratis. Kayak gitu. Nah, kuliah di Pradita ngapain aja tadi Koko bilang banyak praktek. Praktek kayak gimana? Nah, yuk kita lihat. Nah, ini untuk anak-anak arsitek, mereka udah ngerjain banyak proyek-proyek dari clubhouse-nya Sumarekon. Nah, ini langsung direview oleh dari estate manager Sumarekon. Jadi anak-anak ini disuruh desain clubhouse-nya, udah desain,
udah bikin prototipenya, mereka langsung direview. Nah, setelah direview, semua oke, dipilih lah dari 20 orang itu, dipilih karya terbaik. Nah, itu kita bikin prototip aslinya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, semua hasil karya kamu ada bentuk aslinya. Nah, terus ini kemarin anak-anak perencanaan wilayah dan kota kami, yaitu tata kota, apalagi ini sangat diperlukan nanti di ibu kota kita baru, Kalimantan Timur. Nah, ini jurusan ini sangat dipakai dan dicari, teman-teman. Nah, oleh karena itu, di tata kota kami ini, kami sangat membutuhkan banyak sekali tenaga ahlinya. Nah, kami makanya bikin jurusan tata kota. Nah, kami juga cukup berhasil membangun banyak kota. Nah, ini kemarin kita kunjungan ke Dinas Perencanaan Wilayah Kota DKI Jakarta. Jadi kamu akan banyak ngebahas kenapa sih ibu kota harus dipindahkan ke Kalimantan Timur. Terus kira-kira apa aja yang perlu disiapkan, itu kamu semua belajar di sini, kayak gitu, teman-teman. Nah, orang perencanaan wilayah kota itu adalah satu orang yang otak di balik semua dari arsitek, sipil, interior, orang tata kota dulu yang maju pertama, teman-teman. Kalau kamu pernah main The Game, The Sim City, nah orang-orang inilah yang dipakai, teman-teman. Gitu. Terus ini anak sipil, mereka udah ngerjain banyak project, teman-teman. Udah ngeliat bangunan belum jadi, sampai bangunan jadi, dari bangunan belum ada, sampai selesai, finishing. Itu semua kamu akan bakal belajar, dan kamu langsung kunjungan ke sana, dan kamu langsung lakuin, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini untuk anak IT sama anak SI, kami juga bekerja sama dengan banyak perusahaan bisnis startup, Tokopedia, Bukalapak, Rest Area, VSP, Iruna, Gojek, dan kerjasama juga dengan Grab, dan masih banyak lainnya, teman-teman. Dana juga kami sudah bekerja sama, gitu. Nah, ini mereka akan sharing bagaimana jatuh bangun mereka. Ini untuk workshop robotik, dari bentuk programmer, bentukin ke robotiknya gimana, bagaimana mengaplikasikan itu kamu juga belajar di Pradita, karena kami kerjasama dengan Harvard University dan MIT. Jadi nanti ada sertifikat-sertifikat yang kami sudah siapkan juga untuk di S2-nya, kayak gitu, teman-teman. Terus ini untuk anak manajemen, kami sudah bekerjasama dengan James Quill dan Brin Adrian. Beliau ini adalah salah satu bisnismen terkenal dan ternama dan seorang motivator, dan kami sudah bekerjasama untuk nanti kamu belajar bagaimana ekspor impor. Lalu kami juga semua anak-anak kami, anak DKV dan interior, kami sudah bekerjasama dengan banyak negara. Salah satunya kemarin kerjasama dengan Polandia, terus ada Polandia, ada Hungaria dan Korea. Jadi semua hasil karya kalian nanti akan dibawa ke Mall Sumarekon, dipajangin, gitu teman, selama sebulan. Nah, ini langsung diresmikan oleh Duta Besar Polandia, Korea dan Hungaria. Ini untuk anak-anak perhotelan, kami bekerjasama dengan STPN Hai Bandung, dan kami juga bekerjasama dengan banyak perusahaan praktik ternama, dan kami juga bekerjasama dengan banyak master chef juga, untuk nanti kalian akan banyak praktek di sini, teman-teman. Gitu, ini hasil anak-anak karya kami, baru anak seminggu kuliah, 2 minggu kuliah, mereka udah bisa masak seperti ini, kami bimbing semuanya, dan sekarang karena zaman COVID, akhirnya kami fullin semua teori di awal, habis itu langsung prakteknya di bulan November-Desember ini. Kayak gitu. Ini hasil mereka, nanti seragam kamu kayak gini, teman-teman. Kayak gitu. Nanti akan belajar table manner, terus belajar beauty and grooming class, gitu. Bagaimana berpenampilan cantik, menarik, cara tata bahasa gimana, itu kamu juga belajar. Terus kami sudah banyak menang lomba juga. Ini standar pastry yang di bidang kompetisi nasional, kami menang juara 2. Ini baru kuliah pertama, teman-teman. Jadi baru kuliah 3 bulan, kami langsung suruh mereka lomba, menang juara 2. Lalu kami sudah masuk 4 bulan, kami juga akhirnya kami ikut SILE Introvert 2019, yang internasionalnya. Nah, ini lawannya Korea, Malaysia. Nah, itu kita juga menang 13 anak kita, menang gold, silver, dan bronze, teman-teman. Jadi 13 anak kita menang semua. Lalu ini untuk retail management, anak-anak langsung ke lapangan, langsung terjun ke lapangan, langsung belajar bagaimana ngolah Starbucks, bagaimana ngolah dengan Adidas, karena kami bekerjasama dengan mitra di Perkasa untuk kayak Krispy Kreme, Zara, Zephora, dan semuanya kita udah bekerjasama. Oke, ini tinggal 5 menit ya Kak Maisha ya. Oke, saya skip ya teman-teman ya. Nah, ini program studi yang ada di Pradita University. Kami ada 13 program studi. Untuk anak IPA boleh masuk semua jurusan. Untuk anak IPS boleh masuk semua jurusan juga, tapi nggak bisa masuk cuma satu, yaitu sipil. Jadi untuk anak IPS nggak bisa masuknya cuma sipil, tapi yang lain boleh ya teman-teman ya. Kami ada S1 11 program studi, ada arsitek, tata kota, sipil, business management, retail management, accounting, IT, SI, DKV, interior, perhotelan, itu kamu S1 semua. Untuk kamu yang belajar jadi chef, kayak si Calvin, nah kamu mau jadi chef, itu kita masuknya culinary art, itu D3. Terus kami juga punya satu program studi lagi, yaitu S2, itu kerjasama dengan Harvard dan MIT, itu di bidang IT, teman-teman. Kayak gitu. Lalu ini perhotelan kami, ini kerjasama kami, ini salah satu grup kami, Tauziah Hotel Management, karena kami punya hotel pribadi, yaitu Hotel Haris, Fox, Yellow, Pop, itu juga punya kami pribadi. Untuk Movenpick juga punya kami, Accor Hotel itu kerjasama, Ascor juga kerjasama. Nah ini hasil anak-anak kita.
kayak gini teman-teman, terus menang-menangnya, terus udah kerjasama dengan banyak perusahaan juga, ada Paul Boku, ada dari Netherlands, Anglia, dan lainnya. Nah, untuk kita masuk kuliah, pasti UD, ujung-ujungnya duit ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu, kalau mau masuk di Pradita, uang yang harus kamu siapkan yaitu ada uang formulir, senilai 200.000, lalu ada uang pangkal, mulai dari 20 juta sampai 32.500.000, tergantung kamu jurusannya apa. Lalu kita ada uang fasilitas. Uang fasilitas ini untuk kamu nanti alma mater, kartu mahasiswa, buat nanti kamu mau masuk kuliah, segala macam, itu semuanya udah masuk di fasilitas. Nah, untuk formulir, uang pangkal dan fasilitas itu hanya bayar di awal. Jadi tiap semester udah nggak usah bayar. Jadi untuk formulir, uang pangkal dan fasilitas itu cuma bayarnya di awal doang teman-teman. Jadi tiap bulan, tiap semesternya udah nggak usah bayar lagi. Nah, tiap semester yang kamu bayar apa? Yang kamu perlu bayar adalah BPP, SKS, dikali berapa SKS yang kamu ambil, misalnya 20, terus ditambah lagi student service. Jadi yang sebelah orange ini, orang tua, itu yang akan kamu bayarkan tiap semester. Nah, tiap semester juga kami akan memberikan beasiswa buat kalian dengan cara potongan di BPP-nya yang ada di sebelah kanan kalian ini yang tulisannya orange yang namanya BPP. Itu akan bisa dapat tiap semester dapat potongan lagi beasiswa, teman-teman. Nah, untuk di awal Koko akan berikan kalian beasiswa khusus. Nah, sebenarnya beasiswa ini sudah terakhir banget, teman-teman. Nah, harusnya di bulan November ini cuma 20% doang beasiswanya, teman-teman. Cuman kami sudah bekerjasama cukup lama dengan Bu Lucy dan guru-guru dari Ignatius, kami sudah cukup dekat dan kami sudah bekerjasama cukup lama. Jadi kami memberikan beasiswa khusus buat kalian di bulan November ini, hanya 5 hari doang waktunya. Kami memberikan beasiswa khusus buat kalian di November ini, yaitu 100% uang pangkal, teman-teman. Sampai 30 November ini, Koko akan kasih kalian beasiswa 100%. Jadi kamu yang harus bayar 46 juta, 40 juta, 39 juta, 53 juta, Koko potong uang pangkalnya jadi 0. Jadi uang pangkal Koko potong semuanya, kamu hanya bayar segini, teman-teman. Jadi yang tadi kamu harus bayar akunting 46 juta, jadi tinggal 16 juta doang, udah termasuk uang semester 1, udah termasuk kamu uang masuk kuliah. Jadi kamu udah nggak usah keluarin biaya apa-apa lagi, teman-teman. Nanti tiap semester kamu tinggal lihat bayarnya yang BPP dan SKS yang warnanya oranye, teman-teman. Tapi di pertama ini kamu yang harus bayarnya 46 juta, 40 juta, 39 juta, 47 juta, itu hanya tinggal 16 juta, 15 juta, 17 juta, sampai 21 juta, teman-teman. Jadi yang tadi harus bayar mahal jadi murah. Ini sangat membantu teman-teman sekalian, membantu orang tua, apalagi COVID begini. Jadi Koko kasih program beasiswa khusus buat kalian. Jadi kalian bisa dapat beasiswa ini. Lalu nggak cuma ini, misalnya terlalu mepet kok, cuma 5 hari. Gimana ya kok ya 5 hari, misalnya mama papa lagi ke Jakarta atau kemana, mepet banget kok. Sebenarnya sih nggak ada beasiswa lagi, teman-teman, lewat dari November. Tapi Koko kemarin udah mohon ke pihak manajemen Sumarekon agar memberikan khusus buat anak-anak Singkawang untuk apalagi Santo Ignatius. Jadi oleh karena itu dibantulah, apalagi kita kan punya sekolah juga di Singkawang. Nah, kami memberikan potongan di bulan Desember. Jadi kalau misalnya kamu ambil di November yang 100%, di Desember kami beri potongan yaitu 75%, teman-teman. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Desember kami berikan potongan khusus yaitu 75%. Nah, potongannya kurang lebih tinggal 24 juta, 23 juta, 22 juta. Jadi cukup agak mahal dikit ya, teman-teman ya. Jadi lebih baik kamu sih daftar di bulan ini, beasiswanya itu langsung 100%, teman-teman. Tuh, lebih jauh banget kan bedanya. Nah, nanti cara dapetin gimana? Nanti Koko akan kasih kontak Koko. Kamu bisa nanya banyak-banyak tentang ke Koko. Nanti Koko akan kasih kontaknya. Nggak cuma sampai di sini doang beasiswanya. Karena kami sudah bekerja sama cukup lama, yang tadi saya bilang lagi, Koko juga memberikan sebenarnya beasiswa full buat kalian. Beasiswa fullnya itu dari awal kuliah sampai lulus nggak bayar apapun untuk kalian. Tapi harus memiliki syarat. Syaratnya itu kamu harus ranking 1 sampai 10 umum sama sekolah. Jadi misalnya kamu kelas 10 nih, ranking kamu 1 sampai 10 umum di jurusan IPA misalnya. Untuk jurusan IPS 1 sampai 10 umum. Nah, itu kamu boleh ajuin, teman-teman. Boleh kelas 10 atau kelas 11. Nanti kamu tinggal minta surat keterangan ranking dari Bu Lucy. Nanti menerangkan kalau kamu memang ranking di kelas 10 besar, 10 umum, atau di kelas 11-nya 10 umum. Pokoknya harus kata-kata paralel atau umum ya, teman-teman ya. Nah, itu beasiswanya full, nggak bayar apapun. Terus kalau untuk kalian nggak punya ranking, bisa dapat beasiswa ini juga, beasiswa yang di depan kalian ini. Lalu kamu juga bisa dapat potongan tiap semester juga dari BPP kalian, dari nanti hasil tes kalian. Lalu kalau kalian keterima di perguruan tinggi negeri, baik Untan, UI, ITB, UGM, lewat jalur SBMPTN atau SMPTN, itu kita balikin semuanya, teman-teman. Kami hanya potong administrasi,
Fasilitasinya kami pojok hanya 3 juta untuk 10 jurusan di luar dari hospa dan kulineri. Untuk anak hospa dan kulineri kami potong 5 juta karena kami sudah buatkan seragam sebelum kamu masuk kuliah. Lalu kalau kalian adalah anak dari guru, misalnya kamu adalah guru mama kamu itu guru di Ignatius misalnya, di SD, SMP atau SMA, misalnya di Singkawang. Nah, itu kamu juga bisa berikan beasiswa hingga 8 semester full juga, teman-teman. Jadi kami hanya perlu surat keterangan dari dinas kalau misalnya benar mama papa kamu adalah guru. Ya gitu, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi yang Koko ingin sampaikan, cuma karena keterbatasan waktu, jadi Koko nggak bisa banyak ngomongin, teman-teman. Nah, nanti kalau kamu mau nanya lebih banyak, bisa hubungi Koko di nomor di depan ini, atau nanti ada teman-teman Koko dari tim Koko sendiri yang akan bantu untuk memberikan informasi kepada kalian. Untuk kalian kelas 10 dan kelas 11, siapkan diri kamu, bagusin nilai kalian, buat nanti dapetin beasiswa full juga untuk kalian semua, teman-teman. Jadi kita udah siapin semua. Oke, ini nomor Koko, jadi boleh catat. Nah, ini nama Koko Xiang Liu gitu. Nah, ini nomor Koko pribadi, nanti kalian boleh kontak Koko ya. Oke.